Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan kementerian lainnya terus melakukan koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar ibadah umroh dan haji bagi warga Indonesia bisa terlaksana. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi. Pemerintah Arab Saudi sendiri saat ini mulai melakukan pelonggaran aturan protokol kesehatan, seperti membuka tanda jaga jarak di tempat ibadah baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta mengizinkan kapasitas jamaah di masjid dapat diisi maksimal bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh. Untuk itu, Hilman saat ini sedang berkoordinasi khusus dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga diharapkan Indonesia sudah bisa memberangkatkan jamaah umroh pada bulan November atau Desember mendatang. Tentunya indikasi yang baik buat kita, buat Indonesia bahwa di Saudi sudah mulai longgar. Tapi kita juga harus paham kalau sebuah negara begitu longgar, ya berarti masuknya juga sangat ketat, gitu ya, untuk memastikan bahwa semuanya aman. Nah, karena itu kita tetap mitigasi dalam hal kesehatan calon jamaah umroh kita jalankan. Lalu pemirsa, sejauh mana persiapannya dan bagaimana aturan detail dalam penyelenggaraan umroh jika jamaah Indonesia akhirnya boleh berangkat beribadah umroh dalam waktu dekat? Kita akan tanyakan langsung kepada Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Arifin, ini kan sebelumnya Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sudah membuat MOU terkait dengan penerimaan jamaah dari Indonesia dengan sejumlah syarat. Nah, apakah dengan aturan baru Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan full jamaah ini akan berdampak pada perubahan klausul? Baik, jadi Arab Saudi sudah ada perkembangan mungkin karena sudah mayoritas rakyatnya divaksin, hampir 100%. Untuk protokol kesehatan di Masjidil Haram sudah lebih dilonggarkan, antara lain jaga jarak sudah dihapus. Namun yang perlu dicatat bahwa orang-orang atau jamaah yang masuk Masjidil Haram ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sudah vaksin 2 kali dengan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, juga sudah dipastikan negatif, dan kemudian sudah mengisi aplikasi Itamarna, aplikasi untuk ibadah di Masjidil Haram. Artinya tidak semua orang langsung bisa masuk begitu. Ya, Pak Arifin, apa juga sudah ada koordinasi langsung dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait dengan aturan baru full jamaah ini? Baik, kami di Arab Saudi punya perwakilan di KJRI Jeddah sana yang secara rutin juga melakukan komunikasi, mengikuti perkembangan terakhir. Terus kita lakukan komunikasi. Apakah Indonesia ini punya kesempatan sebetulnya untuk memberangkatkan jamaah full kuota dengan aturan baru ini, Pak Arifin? Kalau kesempatan jelas punya. Hanya saat ini kita lain berkaitan dengan kesehatan, Arab Saudi telah menetapkan jenis vaksin yang diakui kan 4, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Nah, sementara mayoritas rakyat Indonesia banyak menggunakan vaksin Sinovac Sinopharm. Alhamdulillah Saudi sudah mengakui, sudah menerima vaksin Sinovac Sinopharm. Hanya sementara ini masih ada aturan agar di-booster. Namun di sini diwakili oleh Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan menyampaikan agar jangan di-booster karena mayoritas rakyat Indonesia masih banyak yang belum di-booster. Rasanya tidak adil ketika masih banyak rakyat belum di-booster, sebagian harus divaksin 3 kali. Nah, sekarang sedang diplomasi agar Sinovac Sinopharm diterima tapi tanpa di-booster, demikian. Oke, negosiasi masih berjalan begitu ya, untuk bisa memutuskan apakah vaksin tanpa booster boleh berangkat ke Arab Saudi untuk umroh. Atau adakah juga kemungkinan misalnya tidak disetujui dan kita tidak bisa memberikan booster vaksin, maka mereka yang memang kategori vaksinnya, mereka sudah divaksin dengan Sinovac ataupun juga Sinopharm, tidak boleh untuk berangkat umroh, Pak Arifin? Jadi sebenarnya posisinya begini, saat ini
rakyat Indonesia dan rakyat Saudi sama-sama posisi rindu untuk bertemu. Karena orang-orang Saudi sangat senang dengan kehadiran jamaah umroh Indonesia yang dikenal santun. Dan maaf, ada tambahan yang senang di Saudi, yaitu banyak belanja. Nah, sehingga Saudi sangat senang kalau rakyat Indonesia ke sana. Sama orang Indonesia juga sudah rindu ke umroh. Nah, sekarang hanya masalah teknis-teknis penyelesaian. Kita tidak berpikir berandai-andai dari sisi negatifnya, tapi kita terus melakukan langkah-langkah untuk solusi agar kerinduan di antara umat Islam ini bisa bertemu dan jamaah Indonesia segera bisa umroh. Nah, demikian. Oke, artinya upaya diplomasi, negosiasi masih terus diupayakan begitu ya. Tapi Ya. berapa sebetulnya kuota yang bisa diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada jamaah umroh Indonesia? Baik, jadi berdasarkan surat edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi nomor 42.12.14038 tanggal 15 Dzulhijjah atau 25 Juli kemarin, mulai 1 Muharram ditetapkan umroh. 1 Muharram 1444 Hijriah, dan Saudi menginginkan 1 bulan itu 2 juta jamaah umroh. Namun sampai saat ini, real time kemarin kami dapat laporan baru 31.000, hampir 2 bulan. Artinya masih jauh dari target. Nah, oleh karena itu kita bicara umroh ini tidak seperti kuota bicara ibadah haji. Nah, kuotanya secara umum 2 juta tapi masih jauh terpenuhi. Maka kalau ini sudah clear masalah diplomasi, masalah teknis, jamaah umroh Indonesia insya Allah yang daftar, yang pengen berangkat segera bisa berangkat, insya Allah. Kapan kira-kira bisa berangkatnya ini Pak Arifin? Nah, kalau kapan tentunya kita usahakan secepatnya. Dalam bahasa Arabnya bukroh. Nah, karena sekali lagi ini masalah teknis saja. Kalau masalah hati sudah sesama rindu, sudah pengen ketemu, hanya Arab Saudi sangat hati-hati. Jangan sampai ibadah umroh bertemunya banyak orang itu menjadi epicentrum atau meledaknya virus COVID. Sekali lagi, sekarang sudah posisi saling rindu, hanya masalah teknis saja. Mudah-mudahan segera. Oke, masalah teknis dan secepatnya akan diselesaikan. Tapi kira-kira kapan ya agar jamaah haji juga atau calon jamaah haji bisa membayangkan gitu ya dan mengukur persiapannya. November ini bisa untuk mulai berangkat umroh? Mudah-mudahan, karena keputusan terakhir kan kita menghargai kedaulatan Saudi sebagai negara berdaulat untuk menerima. Sekali lagi, kalau kita pengennya benar-benar segera, karena dari sisi timeline teknis kami ini akhir Oktober sudah selesai sampai kita rumuskan namanya keputusan Menteri Agama tentang biaya referensi umrah di era pandemi, merevisi KMA yang sebelumnya nomor 777 tahun 2020. Ini kita revisi sesuai dengan kondisi yang ada hingga akhir Oktober ini teknis umrah di era pandemi dan biaya referensi berapa akan kita tetapkan, kita umumkan ke publik. Demikian. Akhir Oktober kira-kira tanggal berapa nih Pak Arifin? Kalau jadwal yang sudah kami rancang untuk membahas perubahan atau revisi keputusan Menteri Agama nomor 777 tadi tanggal 25 Oktober itu kami rancang pertemuan pembahasannya. Tanggal 25 Oktober ya, untuk finalnya nanti seperti apa aturan detailnya begitu? Ya, betul. Nah setelah itu kan ada drafting ya. Iya, tapi sejauh ini apa sebetulnya syarat yang diminta oleh Kerajaan Arab Saudi selain tadi aturan terkait dengan vaksinasi yang masih diupayakan untuk dinegosiasikan? Antara lain masalah sertifikat. Sertifikat dulu pernah terjadi barcode di sertifikat itu tidak bisa terbaca. Nah, maka sekarang kita koordinasi agar barcode di sertifikat kita terbaca dan kita sekarang sedang integrasi data antara Peduli Lindungi dengan Tawakalna. Kita usahakan dapat segera selesai dan ini sedang diproses, insya Allah segera selesai integrasi data jamaah dari Peduli Lindungi dengan Tawakalna. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana dengan aturan protokol kesehatannya. Walaupun di Arab Saudi sudah melakukan banyak pelonggaran gitu ya, sudah tidak ada lagi jaga jarak, kemudian penggunaan masker itu hanya di dalam ruangan tertutup saja. Tapi bagaimana dengan aturan detail karantina kesehatan, Pak Arifin? Sedang ada diplomasi yang tadi. Baik, ini yang sedang ada diplomasi yang tadi. Kalau misalnya Arab Saudi akan misalnya menerima Indonesia berangkat tanpa booster setelah Sinovac 2 kali misalnya. Nah, nanti ada kemungkinan misalnya rencana masalah karantina. Tetapi belum ada rilis resmi tentang karantina yang akan dilakukan Arab Saudi. Demikian. Oke, tapi kemungkinan totalnya sampai dengan 11 hari, betul?
Baik, kalau 11 hari itu adalah di Indonesia. Ketika berangkat sebelum terbang ke Saudi, karantina 3 hari untuk melakukan standarisasi sertifikat vaksin dan melihat untuk melakukan PCR-nya distandarkan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta. Nah, sepulang dari luar negeri, semua orang yang pulang dari luar negeri sekarang Kementerian Kesehatan membuat standar yaitu karantina 8 hari. Nah, 11 hari itu adalah posisi karantina di Indonesia, belum di Saudi. Oke, jadi 8+3 gitu ya. Nah, tapi apakah bisa semua usia ini diberangkatkan umroh dan bagaimana juga koordinasi sejauh ini antara Kemenak dengan Biro Perjalanan Umroh? Apakah sudah ada komunikasi? Baik, sudah ada. Hari ini kami sedang mengundang asosiasi yang membawai semua travel-travel. Kami rapat di Jakarta juga dengan Kementerian Kesehatan hari ini. Nah, kami terus tiap hari ada agenda-agenda yang terus kami lakukan. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Pak Arifin. Kita tunggu bagaimana dengan hasil finalnya nanti aturan detail terkait dengan penyelenggaraan umroh ini pada 25 Oktober ya Pak Arifin. Baik. Baik, kita tunggu pengumuman kasih. resmi dari Kementerian Agama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam.